Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Hikam tentang hal-hal yang disunnahkan bagi suami ketika mendatangi istrinya, yaitu tatkala awal pernikahan. Dan telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya seorang suami hendaknya bersikap lembut kepada istrinya ketika hendak mendatangi di awal pernikahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dan Aisyah meminum gelas berisi air susu, lalu mereka meminum bersama-sama. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan beliau di dahi Aisyah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang Kau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang Kau ciptakan padanya. Nah, ini pembahasan terakhir kita. Jadi setelah akad nikah, suami mendatangi istri lalu berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian setelah itu disunnahkan bagi keduanya untuk sholat 2 rakaat secara berjamaah, karena hal tersebut telah dicontohkan oleh para salaf. Dan ada 2 akal yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi disunnahkan seorang suami untuk memimpin sholat jemaah bersama istri.
Sholat apa ini? Sholat sunnah yang dilakukan setelah nikah. Kapan itu waktunya? Maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah ini setelah mendoakannya. Nah, di antara riwayat tentang hal ini, yang pertama dari Sa'id Maula Abu Husain, ia berkata, "Tazawwajtu wa ana maghlubun." Aku menikah dalam status seorang budak. Fada'atu nafaran min ashabil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengundang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Di antara mereka yang hadir ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar, ada Hudzaifah. Lalu dia berkata, "Wa uqimatis shalah." Dan ketika iqamah telah dikumandangkan, qomat mau sholat jamaah, fataqaddamtu bihi wa ana 'abdun mamlukun. Maka aku pun maju menjadi imam, padahal statusku adalah budak. Wa 'allamuni faqala. Lalu mereka mengajari, itu para sahabat tadi mengajari dan berkata, "Idza dakhala 'alaika 'abduka fashalli rak'atain." Apabila engkau masuk menjumpai istrimu atau istrimu yang mendatangi, maka salatlah 2 rakaat. Summa salillah min khairi ma dakhala 'alaihi. Kemudian mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dari kebaikan istrimu yang engkau dipertemukan oleh Allah dengannya. Wa ta'awwadh bihi min syarrihi, thumma sya'nuka wa sya'nu ahlihi. Kemudian hendaknya engkau minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Kemudian setelahnya terserah kalian berdua. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam asar ini seorang budak di zaman tadi mengundang para sahabat dalam rangka pernikahan. Lalu para sahabat memberi wejangan, nasihat. Apa itu? Ketika berjumpa dengan istri, maka hendaknya sholat 2 rakaat. Setelah itu memohon kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat setelah nikah ini dianjurkan. Meskipun ada sedikit perbedaan di dalam urut-urutannya. Kalau hadis yang pertama tadi atau pembahasan kita, berdoa dulu baru sholat. Jadi ketemu istri, lalu ramah-tamah, mungkin minum dulu bareng, bersama, baru mendoakan dengan mengusap darinya. Lalu setelah itu sholat 2 rakaat. Adapun dalam asar ini, tidak asar ini, maka sholat dulu, sholat dulu baru berdoa. Sholat dulu baru berdoa. Adapun asar yang kedua, dari Syafi'i dia berkata, telah datang seorang laki-laki bernama Abu Haris seraya berkata, sesungguhnya aku telah menikahi seorang gadis dan aku dapat kalau dia membenci,
berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma barik li fi ahli wa barik lahu fiha. Allahumma jma' bainana wa ma jama'ta bi khair wa farriq bainana ila farraqta ila khair. Ya. Nah, perhatikan di sini masyarakat muslimin rahimani orang Allah. Jadi Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa ajarlah istrimu untuk sholat di belakang 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat setelah pernikahan itu ada contohnya dari salaf. Ada contohnya dari salaf. Baru setelah itu berdoa. Ya, baru setelah itu berdoa. Nah, kemudian masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah, setelah berdoa atau sholat, jadi 2 hal ini didahulukan. Berdoa itu dalam artian mendoakan kebaikan bagi istrinya. Yang berdoa suami dengan menyentuh dari istri lalu berdoa. Dan sekali lagi boleh berdoa dulu, boleh sholat dulu. Boleh berdoa dulu, boleh sholat dulu. Nah, setelah itu mengacu kepada asar Sa'id yang tadi kita sebutkan, bahwasanya para sahabat ketika hadir pada pernikahannya, di antaranya Ibnu Mas'ud, sahabat Abu Dzar dan sahabat Hudzaifah, mengatakan setelah selesai sholat dan berdoa, kemudian terserah kalian. Selanjutnya terserah kalian. Nah, terserah kalian ini mengisyaratkan bahwa boleh suami istri setelah akad nikah, setelah sholat berjamaah, setelah mendoakan kebaikan bagi istri, itu boleh langsung kumpul, boleh langsung jima. Kenapa? Karena di sini disebutkan dan tatkala hendak menggauli istrinya, hendaknya ia berdoa. Doa ketika mau kumpul suami istri. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajib syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya, dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, artinya dari anak yang mungkin saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berdua setelah keduanya melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini jelas ada doa tersendiri ketika berhubungan suami istri. Dan ini doa yang berbeda dengan doa di awal nikah tadi. Di awal pernikahan doa itu dibaca hanya sekali, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Jadi doa tadi itu hanya sekali, sedangkan doa
Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Rasulullah SAW bersabda, fa in qudiya bainahuma waladun lam yadurru syaitan abada. Maka jika ditakdirkan dari hubungan keduanya itu menghasilkan seorang anak, syaitan tidak akan mengganggunya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi di antara keutamaan membaca doa tadi, kalau sekiranya dengan sebab kumpulnya suami istri yang membaca doa tadi, lalu Allah anugerahkan anak, Allah jadikan istrinya hamil, mengandung, maka syaitan tidak akan mengganggunya selama-lamanya. Ini di antara keutamaannya. Nah, kemudian setelah membaca doa tadi, maka suami istri tersebut boleh untuk berhubungan intim. Dan di antara penjelasan tentang hal ini disebutkan oleh penulis Hafizahullah, diperbolehkan bagi suami untuk mendatangi istrinya dari arah mana saja yang ia kehendaki, selama tetap pada kemaluannya, baik dari arah depan maupun belakang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 223, Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harfun lakum, istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, seperti ladang tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka dasarnya ladang kalian bagaimana saja kalian kehendaki. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bolehnya melakukan berbagai macam cara ketika berhubungan suami istri, sebagaimana pemilik kebun bisa bercocok tanam melalui mana saja selama di ladangnya. Ya, mau menanam padi di sebelah utara dulu atau sebelah selatan dulu, sebelah timur, mau dari tengah, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping. Orang kalau mau menanam padi, terserah mau ditanam lewat sebelah mana, asalkan di lahannya, bukan di lahan orang lain. Asalkan di tempat tanaman itu bisa tumbuh. Demikian pula seorang istri boleh untuk didatangi dari arah manapun selama di tempatnya, yaitu di tempat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana al-yahudu taqul." Orang Yahudi mengatakan, "Idza ata rajulun ra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal." Apabila seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, namun masih pada tempatnya, yaitu di kemaluannya, maka nanti kalau punya anak, jadinya anak itu ahwal. Ya, apa itu? Juli, matanya juli. Ya, ini kayaknya orang yang pada saat maka turunlah ayat ini, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian untuk bercocok tanam, maka datangilah ladang kalian dari arah manapun yang kalian kehendaki. Ya, maka ayat ini membantah keyakinan orang Yahudi yang meyakini mendatangi istri dari arah belakang
Karena hadal hayy min al-aqsar wa hum ahlu wathanin ma hadal hayy min yahud wa hum ahlu kitab. Orang-orang Ansar, yaitu para yang awalnya para penyembah berhala, dan juga orang-orang ahli kitab Yahudi yang sedang hidup berdampingan, kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilm. Maka orang-orang Ansar ini dulunya memandang orang Yahudi memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan mereka dari segi ilmu. Jadi kaum Ansar itu dahulunya adalah penyembah berhala, sedangkan Yahudi adalah ahli kitab. Maka orang penyembah berhala ini tahu tentang keutamaan orang ahli kitab. Jadi mereka mengakui keutamaan orang-orang Yahudi. Fakadu yakaduna fi katsirin min fi'lihim. Maka orang-orang Ansar pun banyak meneladani berbagai macam perkara dari orang-orang Yahudi. Jadi banyak meneladani tata cara mereka. Wa kana min amri ahli kitab, dan di antara perkara ahli kitab, an la yakun nisa illa ala harfin, bahwa tidak boleh mendatangi istri kecuali dalam satu posisi saja. Wa dzalika askaru ma takunul mar'ah, dan cara seperti itu lebih menutup diri atau lebih menutupi bagian tubuh istri. Fakana hadal hayy min al-ansar qad akhadha bidzalika min fi'lihi. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini diikuti oleh orang-orang Ansar. Ya, diikuti oleh orang-orang Ansar. Nah, perhatikan Anda muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana hadzal hayy min Quraisy. Sedangkan orang-orang Quraisy yashrahuna nisaa syar'an munkar, itu terbiasa melakukan hubungan suami istri dengan cara yang terlihat aneh bagi orang-orang Ansar. Wa yata'adduna minhunna muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyat. Orang-orang Quraisy itu merasa menikmati hubungan mereka dengan istri mereka dengan berbagai macam cara, baik dari depan, dari belakang, dengan terlentak. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini memang mungkin perkara yang nampaknya tabu kalau dibahas, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Jadi perhatikan di sini ada 3 latar belakang yang berbeda. Ya, kebiasaan orang Yahudi berkumpul suami istri hanya satu posisi saja, dan mereka meyakini kalau mendatangi istri dari arah belakang mengakibatkan anak yang lahir itu juli. Orang-orang Ansar, penduduk asli kota Madinah, mereka mengikuti dari kebiasaan orang Yahudi, karena mereka itu orang penyembah berhala, tentu lebih menghormati ahli kitab. Beda lagi dengan orang Quraisy, penduduk kota Makkah yang hijrah ke Madinah. Nanti ketiganya kumpul di kota Madinah, kan begitu. Orang-orang Quraisy terbiasa melakukan berbagai macam eksplorasi
muslim ini ingin bereksplorasi, ternyata istrinya mengingkari. Jadi beda latar belakang mengakibatkan perbedaan pandangan di dalam berhubungan suami istri. Wanita Ansar merasa nggak boleh seperti ini karena dia siapa? Yahudi. Ya, pantang aneh-aneh di dalam berhubungan suami istri. Dan orang Quraisy, sahabat Muhajirin, tidak ada kata dalam hal ini. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, si istri tersebut mengatakan, inna kunna ta'ala harfin fasna dzalik wa illa fajtanibni. Ya, sesungguhnya kami para wanita Ansar itu didatangi dengan satu cara, maka lakukan hal tersebut atau jauhi aku. Jadi istrinya benar-benar tidak mau untuk didatangi dengan cara yang aneh menurut mereka. Hatta syari'ahuha atau hatta syari'ahuha, hingga masalah ini pun menyebar. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 223 tadi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu seperti ladang, tempat bercocok tanam bagi kalian. Wahai para suami, maka jadilah ladang kalian dengan cara apapun yang kalian kehendaki. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang penjelasan ayat ini, ayat bilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin, yakni bidzalika mawdi'al, itu boleh bagi kalian untuk mendadak istri dari arah depan, dari arah belakang dengan terletak selama tetap di arah tempat dilahirkannya, artinya selama di kemaluannya. Dan macam muslimin rahimahullah, maka sekali lagi di dalam Islam itu diberi kebebasan di dalam hubungan suami istri dengan cara apapun, dengan posisi apapun, selama di tempatnya. Oleh karena itu penjelasan berikutnya, dan diharamkan bagi suami untuk menggauli istrinya pada bagian duburnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ata ha'iran aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi istrinya yang sedang haid, artinya mengumpuli istrinya yang sedang haid, atau mengumpuli istrinya di bagian duburnya, atau siapa yang mendatangi dubur dan membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu kafir terhadap Al-Quran. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimahullah. Jadi perbuatan mendatangi istri saat haid dan mengumpuli istri di bagian dubur itu disamakan oleh Rasulullah SAW dosanya dengan datang ke dubur dan mempercayai ucapannya. Apa? Kafir. Ya. Nah, berarti ini merupakan peringatan yang sangat keras, ancaman yang sangat keras. Meskipun kita boleh mengumpuli istri dengan cara apapun,
segala sesuatu yang telah dijelaskan di dalam syariat kita itu pasti ada hikmahnya, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Contoh, dilarang mengumpuli istri di bagian umur, sampai pun kita tidak tahu apa hikmahnya, maka kita sebagai awam dengar dan taat, nggak boleh ada syirik, meskipun kita tidak tahu hikmah dan alasannya. Meskipun nanti pada akhirnya ada yang mengungkap hikmahnya, mengungkap alasannya. Di antaranya bagian kubur itu tempatnya penyakit, misalkan hal itu, ya. Maka ini dia semakin menambah keyakinan kita. Tapi bukan dengan dasar ini kita meninggalkan praktek seperti itu. Seorang muslim seharusnya beriman dulu terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, baik mengetahui hikmahnya atau tidak. Nah, berarti kalau dilarang sudah tak boleh. Dan ini adalah pertengahan di dalam Islam. Jadi Islam tidak melakukan berbagai macam eksplorasi di dalam hubungan suami istri dengan berbagai macam seninya, asalkan pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya maka dilarang. Seperti tadi perumpamaan apa? Istri itu seperti ladang bagi pemilik lahan kebun. Boleh kita bereksplorasi menanam apa dengan cara apa, asalkan di ladang sendiri, bukan di ladang orang lain, dan asalkan di bagian ladangnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara larangan di dalam hubungan suami istri, mengumpuli saat haid dan mengumpuli di bagian kubur. Tapi kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hendaklah niat seseorang dalam pernikahan adalah untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan sesungguhnya yaitu berkumpulnya suami istri mengandung nilai sedekah bagi keduanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, "Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi," bahwasanya beberapa sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlul qusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi qubuli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dan kita tidak bisa, kita tidak punya apa. Jadi para sahabat merasa orang-orang kaya ini banyak pahala, karena kita sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi kita tidak bisa sedekah. Orang kaya bisa sedekah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu?" Bukankah Allah telah menjadikan kalian bisa melakukan sedekah? Ya. Jadi bukankah Allah telah memberikan kelapangan bagi kalian bersedekah meskipun tidak ada harta? Inna likulli tasbihatin sadaqah. Karena sesungguhnya di setiap tasbih membaca subhanallah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqatun. Dalam membaca takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqatun, dan setiap membaca tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap membaca la ilaha illallah tahlil itu juga sedekah. Wa amri bil ma'ruf sadaqah,
dengan syahwat ada pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aytum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian seandainya suami ini meletakkan di tempat yang haram, apakah ada dosa? Fakadzalika idza waqa'a fil halal kana lahu. Tentu kalau suami meletakkan sesuatu di tempat yang tidak halal itu ada dosanya, maka demikian pula ketika suami meletakkan sesuatu di tempat yang halal itu mendapat pahala. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimahullah, di antara keutamaan kita mengetahui ilmu, dalam hal ini mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai permasalahan, termasuk di antara permasalahan ini mengetahui bahwasanya hubungan suami istri itu termasuk sedekah. Maka ini bisa menambah pundi-pundi pahala untuk diri kita dalam keadaan kita bersenang-senang, dalam keadaan kita menikmatinya. Ya. Maka disinilah kita benar-benar menyadari bahwasanya agama Islam itu selaras dengan fitrah manusia, senantiasa mengakomodir kebutuhan manusia dengan cara yang benar. Fitrah manusia suka dengan hawa nafsu, menyukai harta, menyukai wanita. Maka Islam tidak melarang, nggak boleh kita mengumbar nafsu, nggak ada seperti itu. Dalam artian nafsu yang normal, ya, beda dengan agama yang lain. Bagi mereka khususnya kaum agama tidak boleh memiliki nafsu, tidak boleh nikah. Nah, ini sudah keluar dari fitrah. Fitrahnya manusia laki-laki, mau dia orang biasa, mau ahli ibadah, mau orang berilmu, masih memiliki apa? Hawa nafsu. Bukan Allah firman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarah." Telah dijadikan indah bagi manusia mencintai hal yang sesuai dengan syahwatnya, baik itu wanita, anak keturunan, harta yang berlimpah. Hanya saja di dalam Islam diatur cara menikmati, cara memenuhi hasrat hawa nafsu itu harus dengan cara yang benar. Kalau mau menikmati wanita, maka dengan cara menikah. Mau yaitu menginginkan anak dengan cara menikah. Mau mendapatkan harta dengan cara bekerja dan berusaha dengan cara yang lain. Jadi Islam mengakomodir kebutuhan manusia, namun dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Tidak mengumbar begitu saja, boleh kalian melakukan apapun terhadap wanita, siapapun, ya, dengan cara apapun. Tidak seperti satu-satunya cara bagi kita untuk memenuhi hasrat dan nafsu kita terhadap lawan jenis hanya dengan menikah, atau satu lagi ada dengan cara perbudakan, meskipun saat ini tidak ada. Ya, maka Islam tidak mengekang, tapi juga tidak terlalu membebaskan, diatur. Inilah diantara keutamaan agama
kebiasaan para pendahulu kita. Mari kita baca. Wajib bagi seorang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah setelah menggauli istrinya. Nah ini perhatikan ya. Jadi walimah itu diadakan setelah suami istri melewati malam pertama. Ini bahasa kita. Dan ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat di kita. Meskipun perbedaan ini tidak berpengaruh pada dosa dan pahala. Artinya nggak boleh kita menjalankan walimah sebelum malam pertama, tidak seperti ini. Dalam hal ini kebiasaan masyarakat kita tidak melanggar syariat. Apa itu? Biasanya yang sekali acara yang sudah langsung selesai. Setelah akad walimah, baru setelah itu malam. Kan gitu urutannya ya. Biasanya masyarakat kita akad nikah, walimah, baru malam pertama. Sedangkan kalau kita melihat apa yang sampai ini kita pelajari, akad nikah, malam pertama, baru walimah. Dan pembahasan malam pertama ini mencakup apa yang tadi kita terangkan: pertama-tama dengan istri, kemudian mendoakan kebaikan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru setelahnya terserah mereka. Itu dalam keadaan belum walimah. Walimahnya setelah ini. Nah, sedangkan kita berbeda. Namun masyarakat muslim rahimahullah wa rahimahullah, setidaknya ada upaya kita untuk bisa meneladani salaf para pendahulu kita, meskipun tidak semua. Apa contohnya? Contohnya yang bisa dilakukan di sela-sela menunggu antara akad nikah dan walimah. Apa mereka? Mendoakan kebaikan, sholat berjamaah. Ya, kalau bisa, meskipun sulit ya, kumpul terlebih dahulu. Gimana kumpul resepsinya di tempat umum gitu? Kalau cuma mendoakan dan sholat 2 rakaat, insya Allah mudah. Ada di tempat umum nggak masalah. Jadi yang akad nikah, ketika pasangan suami istri ini tanda tangan, ya suami menyerahkan apa? Surat nikah untuk ditandatangani kepada istrinya, maka bisalah mencuri-curi waktu untuk saling berkenalan sebentar, berjabat tangan, beramah tamah, minum bersama-sama, lalu mendoakan istri, lalu sholat 2 rakaat, setelah itu baru kembali ke tempat walimah. Itu bisa. Nah, tidaknya ini yang bisa dilakukan. Kalau tidak sepenuhnya bisa melakukan semua sampai apa tadi malam pertama. Ya, meskipun demikian, kalau tidak sempat sama sekali, karena waktunya padat dan suami istri ini tidak bisa meluangkan waktunya sejenak untuk sholat 2 rakaat maupun untuk saling mendoakan tadi, maka dilakukan ya nanti setelah selesai semua acara. Ya, jadi akad nikah sibuk, walimah sibuk, baru selesai walimah, baru sempat mendoakan kebaikan, baru sempat sholat 2 rakaat, baru sempat setelah terserahan. Padahal sudah walimah. Ya. Nah, ada pun walimah yang ada di zaman salaf, zaman terdahulu, itu justru setelah malam pertama. Maka dalilnya, sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad bin Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Qasri yang berkata,
Jadi Nabi mencium aroma wangi pengantin. Yang ada yang mengatakan memakai minyak wangi za'faran atau saffron. Jadi ada wangian yang di zaman dahulu orang itu hanya dipakai oleh pengantin baru. Jadi Nabi melihat kok ada sisa wangi manten, gitu ya, atau di dalam pakaiannya ada bekas minyak wangi yang diteteskan. Maka ternyata Abdurrahman mengatakan, saya baru saja menikah dengan Rasulullah. Jadi sudah akan nikah, sudah malam pertama. Baru setelah itu Nabi SAW mengatakan, auli, kalau itu selenggarakan walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu hadis Abdurrahman bin Auf yang telah kita terangkan. Ada hadis Ali bin Abi Thalib juga sama. Ya, ada anjuran dan perintah untuk menyelenggarakan walimah. Dan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, walimah hendaknya dianjurkan diselenggarakan selama 3 hari setelah duhul. Duhul itu malam pertama. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, tazawwaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Safiyyah wa ja'ala 'itqaha sadaqah wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Aisyah, beliau menjadikan pembebasannya Sofia binti Huyai bin Akhtab, salah seorang wanita anak keturunan Yahudi yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Kalau tidak salah, perang Hunain. Perang Hunain. Apa bukan perang Hunain? Subhanallah, lupa saya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Yahudi yang masih ada di sekitar kota Madinah. Dia sudah terusir. Apa sih nama tempatnya itu, lupa saya. Jadi setelah Bani Quraidah itu diserang, kemudian mereka kalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar sisa-sisa orang-orang Yahudi di suatu tempat. Ya. Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofia. Setelah Nabi mendapat tawanan tersebut, ya. Jadi tawanan perang itu statusnya adalah budak. Statusnya adalah budak. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Sofia, maka beliau pun dibebaskan dan maharnya itu sebagai pembebasan, ya, atau pembebasan itu dijadikan sebagai apa? Maharnya. Kemudian beliau, kata Anas bin Malik, melakukan walimah selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Ini dianjurkan. Meskipun seandainya walimahnya tidak 3 hari, bagaimana? Boleh-boleh saja. Yang penting ada walimah. Tapi kalau 3 hari, Masya Allah, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Sofia. Kemudian yang kedua, di antara hal yang terkait dengan
maupun dari kalangan orang kaya. Jadi mengundang orang soleh baik dari kalangan orang miskin maupun orang kaya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ma'amaka illa taqi." Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang yang bertakwa. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat hendaknya kita mengundang orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa untuk hadir di walimah dengan berbagai macam status sosial mereka, yang kaya maupun yang miskin. Kemudian yang ketiga, di antara perkara walimah, hendaknya menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing atau lebih jika ia memang memiliki keluasan rezeki, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang tadi sempat kita singgung ya, "Auli walau bisyatin," ya, "Auli walau bisyatin," selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Namun para ulama kita memahami penyebutan seekor kambing di dalam hadis ini itu bukan berarti harus kambing. Artinya itu hanya sekedar contoh kiasan selenggarakan walimah meskipun sederhana, meskipun kecil-kecilan. Dan kebiasaan orang Arab memang seperti itu, menyembelih kambing kemudian dipakai untuk makan-makan itu dianggap kecil-kecilan. Ya, menyembelih cuma satu kambing kemudian dijadikan sebagai hidangan makan-makan, ini masih dianggap kecil-kecilan. Nah, dari sini maka para ulama kita tidak mempermasalahkan apa yang disuguhkan, tetapi yang jadi pembahasan utama adalah ada nggak acara walimahannya. Nah, kalau kita tentu kalau sudah kambing ini sudah matang, bukan hanya kecil-kecilan. Oh, orang kita ada satu on kambing bisa dimakan bareng-bareng di sate kan gitu ya, tusuk kecil-kecil gitu ya, sudah makan enak ya, meskipun kalau ditimbang cuma berapa gram sih. Sedangkan yang kita tahu orang-orang Arab kalau makan kambing ya utuh, ya, dagingnya itu dipotong besar-besar, enggak di sate, ya, di sate itu kecil, tapi kita masih sudah merasa masya Allah hidangannya mewah ini. Sebesar apapun satenya itu masih dianggap kecil. Karena apa? Dipotong kecil-kecil. Nah, berarti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selenggarakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing, ini makna yang tersirat adalah selenggarakanlah walimah meskipun kecil-kecilan. Nah, ada pun kalau kita wis pokoknya kambing nggak salah,
daripada kita berbeda pendapat gitu ya. Nabi menyuruh kambing, tapi ada yang mengatakan itu bukan harus kambing kok, yang penting ada. Maka kita menjalankan, kalau kita punya rezeki menjalankan walimah dengan kambing, lakukan ya. Dosa ekor kambing ini juga insya Allah masih terjangkau untuk dijalankan walimah, meskipun banyak yang lebih murah ya, banyak yang lebih sederhana, tapi untuk menyembelih seekor kambing Allah alam bagi kebanyakan kita insya Allah masih dianggap terjangkau ya, meskipun mungkin nanti jadinya tidak bisa banyak Allah alam. Tapi kemudian masyarakat sendiri rahimani wa rahmatullah. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama ala Zainab fa innahu dhabaha syatan ya. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah dan istri-istri beliau melebihi apa yang beliau selenggarakan walimah terhadap Zainab, karena beliau saat itu menyembelih seekor kambing ya. Jadi Nabi SAW menyelenggarakan walimahnya dengan Zainab itu dengan seekor kambing, bahkan beliau sendiri yang menyembelih. Nah, ini menunjukkan sekali lagi kalau bisa hidangan walimah itu ada kambingnya. Setidaknya hidangan walimah itu apa? Ada kambingnya. Kemudian di sini juga dijelaskan dan tidaklah mengapa boleh kalau ternyata walimah itu diselenggarakan dengan hidangan seadanya meskipun tanpa kambing, meskipun tanpa daging. Ada riwayat yang disebutkan di sini dari Anas bin Malik yang berkata, "Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalathan." Ternyata orang Khaybar ya yang saya maksud tadi. Jadi Nabi mendapatkan Sofia sebagai tawanan dari perang Khaybar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam selama 3 malam di antara Khaybar dan Madinah. Bahkan ada yang di Sofia tadi Riyai 3 malam itu beliau sebagai pengantin baru pernikahannya dengan Sofia binti Huyai. Fada'atul muslimina ila walimati, lalu aku mengundang kaum muslimin mendatangi walimah beliau. Maka nanti ada khubusin walalannya, dan tidak ada khubus meskipun juga apa khubus roti. Jadi yang dihidangkan itu tidak ada rotinya, tidak ada kambingnya, dagingnya. Amma bil aqwa fa'alqa biha min at-tamri wal aqdi was-sadni fa kanat walimatuhu. Lalu beliau menyuruh kita untuk membentangkan tikar, lesehan, walimahnya Nabi lesehan. Lalu diletakkan di atasnya kurma, kemudian al-aqid, aqid itu keju, kemudian samin, minyak samin ya. Demikianlah walimah beliau saat itu. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, ini lebih sederhana daripada nyembelih kambing. Dan ini Nabi lakukan selama 3 hari. Nah, kemudian
undangan walimah. Perhatikan ya Mas. Di sini disebutkan tidak boleh bagi seseorang mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Syarrul ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha." Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan saat walimah, resepsi pernikahan. Yang diundang adalah orang-orang yang enggan untuk mendatanginya, ya, dan yang tidak diundang justru orang-orang yang membutuhkan. Siapa? Orang yang membutuhkan makanan, orang miskin, tapi justru gak diundang. Orang yang biasa makan enak, orang kaya, justru diundang. Orang kaya sebenarnya tidak untuk makanan kita. Mereka biasa makan enak, bahkan mungkin hidangan kita tidak ada apa-apanya dengan makanan yang biasa dimakan. Tapi kita undang orang kaya dan kita tidak undang orang miskin, maka ini adalah seburuk-buruk makanan. Wa man lam yujib da'wat faqad asallahu wa rasulah, dan siapa yang tidak memenuhi undangan walimah maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi masyarakat muslim rahimahullah, untuk pihak yang menyelenggarakan walimah harus memperhatikan ini. Dan saya rasa harusnya kita memiliki kenalan atau teman dari berbagai macam status sosial. Maka di sini kita harusnya benar-benar memperhatikan siapa yang hadir saat walimah kita. Kalau yang hadir hanya orang-orang kaya saja, maka ini adalah keburukan. Maka dari itu boleh kita mengundang orang kaya, tapi jangan mengundang orang miskin. Siapa Pak kenal? Ya, kalau kita memang benar-benar tidak punya teman yang miskin, setidaknya orang yang pernah berinteraksi dengan kita, yang kita pandang orang ini menengah ke bawah. Siapa? Contoh, ya orang yang kita jumpai, mungkin langganan kita beli makanan, ya, kita langganan beli makanan di warung yang sangat-sangat sederhana. Atau kita punya kenalan, misalkan ibu-ibu yang biasa mijit, misalkan, dan kelihatan kalau kurang mampu. Atau siapalah mereka, orang-orang yang nampaknya kurang mampu, yang kita kenal dalam artian kita bertemu dengannya dalam momen-momen tertentu, seperti tadi belanja, atau kita kenal sebagai seorang pemijit atau yang lain. Nah itu yang kita undang. Maksudnya ada di antara mereka yang kita undang. Agar apa? Agar menyelamatkan status makanan kita tidak menjadi makanan yang buruk. Kita sadari mungkin teman-teman kita semua orang-orang, tapi kalau semuanya hanya mereka yang kita undang, maka khawatirnya makanan kita adalah makanan yang terburuk. Sisipkan 10 orang yang sekali lagi terlihat tidak mau, meskipun kita kenalnya itu hanya sebatas belanja, hanya sebatas ketemu di jalan, kok sering lihat ibu ini yang kakak-kakak ini ternyata kerja sebagai yaitu membantu rumah tangga, rumahnya juga
sesuatu yang kita lewati, nah itu kita undang. Ya, itu kita undang. Dan bagi orang yang diundang, ia wajib menghadiri walimah tersebut. Sebagaimana hadis di atas dan juga sabda Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian diundang pada acara walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Demikian pula ia harus menghadiri walimah meskipun dalam keadaan puasa. Dan itu yang dimaksud puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in kana muftiran falyut'im, wa in kana sha'iman falyusalli ya'ni ad-du'a." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika tidak puasa, hendaknya dia makan. Sedangkan jika ia puasa, hendaknya dia mendoakan. Jadi, di dalam hadis ini tidak ada isyarat harus membatalkan puasa. Perhatikan, hadis ini menitik beratkan pada satu permasalahan. Apa? Kalau diundang itu kan perkara dia sedang puasa atau tidak itu urusan lain. Yang penting menghadiri undangan. Yang penting menghadiri undangan. Kalau tak puasa ya dia bisa makan. Kalau puasa dia mendoakan. Meskipun boleh untuk berbuka puasa, boleh untuk membatalkan puasa. Ya. Nah, kemudian dan boleh baginya untuk berbuka, maksudnya membatalkan puasa apabila dia puasa sunnah. Terlebih lagi apabila diminta oleh orang yang mengundangnya, apalagi diminta oleh sahibul hajat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in sya'a ta'ima wa in sya'a taraka." Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah undangannya. Kalau dia berkehendak, silakan dia makan. Kalau dia berkehendak tidak berkenan, silakan ditinggalkan. Artinya tidak dimakan. Nah, perhatikan, kalau ia berkehendak, ini menunjukkan kalau mau makan meskipun sedang puasa sunnah silakan. Tapi tentu puasanya batal. Jadi bagaimana? Kesimpulannya, meskipun sedang puasa wajib mendatangi undangan pernikahan. Ada sampai di sana. Kalau itu puasa sunnah boleh untuk dibatalkan. Boleh juga untuk tidak dibatalkan, tapi didoakan. Ya. Jadi yang punya acara itu didoakan. Nah, kemudian disunahkan pula bagi orang yang menghadiri walimah untuk melakukan dua perkara. Yang pertama adalah mendoakan orang yang mengundangnya dengan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW seperti ini: Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, warhamhum, kasihilah mereka, wa barik lahum, berkahilah mereka, fima razaqtahum, dari rezeki yang telah kau berikan pada mereka. Atau juga doa Allahumma aqim ma aqamani wa asqi man saqani. Allahumma aqim man aqamani wa asqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum.
berilah mereka minum yang telah memberikan aku minum. Ya, jadi kita mendoakan dengan yang benar. Nah, setelah itu baru kita mendoakan pengantin. Kalau yang benar kita bapaknya, kita doakan bapaknya semoga diberi rezeki, semoga diberi makan dan minum oleh Allah karena telah menjamu kita. Nah, setelah itu baru kita mendoakan pengantin tersebut, yaitu dengan apa? Doa kebaikan dan keberkahan, ya, dan doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah kita sampaikan, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini ya, ada di halaman yang sebelumnya. Jadi sunnahnya memberi tahniah, ucapan selamat dan doa untuk kedua mempelai. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Ini cuma beda kata ganti saja. Kalau wanita, barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu, wahai saudariku, di dalam kebaikan dan kesenangan. Semoga Allah tetap memberi keberkahan bagimu, wahai saudariku, di saat kondisi yang tidak enak. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua, suami istri, dalam kebaikan. Ini disampaikan kepada pihak pengantin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya adalah tentang adab-adab di dalam masalah walimah yang mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi ada beberapa aturan atau peringatan dikala menghadiri walimah, ya. Karena bahasanya cukup panjang, mungkin kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Apa hukumnya itu kalau apa namanya kasih buah terusan, atau mungkin yang sesuai berbuat itu apa, dia menyediakan tong seperti itu untuk istilah bulan campuran. Baik, apa hukumnya shahidul hajat meletakkan apapun itu, ya, sebagai wadah untuk menerima hadiah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas secara asal kita itu dilarang meminta-minta. Secara asal kita dilarang meminta-minta. Termasuk diantaranya meminta hadiah, mengharap hadiah. Namun kalau ada orang lain memberi, maka kita boleh menerima. Tapi kita minta tidak boleh. Banyak sekali hadis tentang masalah ini, tercelanya meminta-minta. Bukan cuma ini, kemudian kita
meskipun Allah kita bisa mendiskusikan. Ini bukan meminta-minta, hanya memberi tempat kalau ada yang hati-hati. Nah ini makanya silakan. Kalau ada yang bersikuku, enggak, saya enggak minta-minta, cuma orang kalau ngasih aja jalan tempatnya. Nah ini makanya saya hanya jawab yang lebih aman menghindari kesan meminta-minta, tidak disediakan tempat agar orang itu tahu kita itu tidak mengalah atau berlian. Tapi kalau mereka mau beri, ya silakan. Toh kita tidak menampakkan secara nyata itu panggone hadiah. Gitu. Kalau mau memasukkan amplop di sini loh, itu yang ada di pikiran saya. Tapi sekarang kalau pernyataan yang merasa ini bukan mengharap, ini bukan hanya sebagai wadah memudahkan ngomong. Silakan. Dalam hal ini kita ya saling menghormati pendapat. Ya, yang jelas kalau orang dia profit itu saya tidak pas. Ya, Allah alam mungkin seperti itu. Atau mungkin dalam undangan itu di sistemnya tidak menerima itu. Tidak perlu. Kita melarang orang memberi hadiah juga tidak benar. Ya, kita melarang orang jangan kasih saya hadiah itu tidak benar. Karena Nabi menerima hadiah. Nabi selalu menerima hadiah. Tapi juga tidak benar. Dikasih diterima. Ya, nanti kita tidak perlu menjanjikan yang istilahnya ya seakan-akan menampakkan kita tidak betul gitu loh. Padahal sebenarnya kita diperbolehkan menerima. Ya sudah, mengalir begitu saja. Dikasih diterima. Dan Allah alam ini juga hal yang mungkin agak aneh menurut saya dengan apa pencatatan. Jadi seakan-akan yang diundang berapa, kemudian pencatatan itu berapa. Tapi kalau saya nggak oke, dinaik. Ada ketemu kan? Ya. Jadi orang kasih amplop itu nggak bisa loss itu sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi masih mending orang yang meletakkan tempat apa tadi itu rumah-rumahan yang ada lubangnya itu Allah masuk belum itu masih mending. Karena apa? Sohibul aja tidak tahu itu siapa yang ngasih. Yang pahala itu mau ngasih itu di absen. Kasih nama. Jadi yang makanya jelas ini. Oh, siapa ini? Wiki apa? Dibuka di tempat takmin catat. Nah nanti katanya supaya kalau mereka jajan kan balasnya juga sama. Ini seakan-akan ada transaksi. Padahal yang namanya hadiah itu ya bebas mau kasih hadiah berapapun, kita punya berapapun ya diberi. Kita mendapat berapapun yang diterima. Kalau tadi seakan-akan transaksi diperlukan, seakan-akan kita punya utang. Ya, ibunya ngasih berapa atau saya waduh kok utang mau saya gitu. Nah ini kalau seperti ini ya hindari, jangan seperti ini. Ya, terlebih lagi nanti ketahuan kan daftar undangan 100, jumlah amplop cuma 99. Sopo yang ditekan amplop ini. Manfaat dan tentunya saya maaf kita akhiri subhanallah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.